Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur dan anugerah Tuhan kita kembali bertemu dalam renungan pagi di pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya selalu berharap kita semua dalam keadaan yang baik dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, hari-hari kita jalani saat ini mungkin tidak mudah karena kita tahu dunia bukanlah surga. Hidup kita dalam dunia masih banyak pergumulan, banyak masalah yang kadang kita harus hadapi, apalagi dalam situasi pandemi COVID yang sedang kita hadapi saat ini bahkan di seluruh dunia. Nah Bapak Ibu, banyak hal yang kita hadapi, tapi kita boleh ingat juga sekeliling kita juga orang-orang sama bergumul dengan kita. Nah hari ini sahabat kita boleh perhatikan saudara-saudara kita yang mungkin jarang sekali kita perhatikan, tapi kalau kita baca dalam firman Tuhan, ternyata Tuhan sama memperhatikan orang-orang seperti itu, yaitu yang akan kita baca hari ini, yaitu para janda. Para janda yang seringkali diabaikan, yang seringkali tidak diperhatikan. Tapi dalam firman Tuhan, berkali-kali Tuhan mengingatkan akan anak-anak Tuhan supaya selalu mengingat akan para janda yang perlu diperhatikan dalam kehidupan mereka. Nah hari ini kita akan baca firman Tuhan yang akan terambil dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang kelima. Saya baca, kita boleh membaca ayat ketiga sampai yang ke-8. 1 Timotius pasal yang kelima ayat ketiga sampai ke-8. Ini firman Tuhan yang Tuhan berikan melalui Rasul Paulus yang dituliskan bagi jemaatnya, jadi berkat buat kita sampai hari ini. Saya mengajak kita boleh melihat 1 Timotius pasal yang kelima ayat ketiga sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak-anak cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memperhatikan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Seperti demikian bacaan firman Tuhan. Berbagai seorang baca firman Tuhan merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, kalau ada kesempatan bisa membaca langsung nanti dari ayat ketiga tadi sampai ayat yang ke-16. Karena ada bagian itu mencakup kemudian juga beberapa hal yang berhubungan dengan topik tadi. Bapak Ibu, kalau kita boleh membaca, memperhatikan dalam Alkitab, kita boleh melihat siapa janda yang dimaksud dalam Alkitab. Secara umum Alkitab mencatat janda yang ada itu apalagi bagi orang Kristen yang menikah, Tuhan katakan kita menikah setia sampai mati. Maka para janda adalah mereka yang sudah ditinggal oleh suaminya karena suaminya meninggal dunia, maksudnya gitu, sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Tapi juga kalau kita baca dalam kitab Korintus juga Paulus melihat juga ada janda-janda yang terjadi karena waktu dia dulu belum percaya Tuhan, dia sudah menikah. Setelah dia percaya Tuhan, kemudian suaminya tidak bisa menerima dia, jadi diceraikan oleh suaminya. Untuk janda seperti ini memang Paulus menganjurkan, dikatakan mereka tetap setia sampai akhir, mungkin mereka tidak menikah lagi. Itu yang di Korintus. Tapi ini maksud di Timotius yang hari ini kita baca adalah para janda secara umum yang ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya sudah meninggal dunia. Nah, para janda seperti ini, kalau kita lihat dalam latar belakang saat itu, bahkan mungkin sampai hari ini, para janda seringkali tidak diperhatikan, seringkali disisihkan, seringkali tidak dipedulikan, bahkan juga kadangkala seorang janda juga kadang-kala menjadi bahan pembicaraan, apalagi kalau dia masih muda, sudah ditinggal oleh suami yang terkasih. Bapak Ibu, itu yang terjadi juga termasuk waktu itu, konteks Timotius ditulis, budaya waktu itu juga masih seperti itu. Bahkan kita boleh lihat sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui prinsip yang diberikan bagi para janda? Kalau Bapak Ibu membaca dengan teliti bagian ini, kita perhatikan juga dengan bagian-bagian lainnya dilengkapi. Kita melihat janda itu ada dua macam. Satu adalah janda yang betul-betul single, dia sendiri. Dia tidak punya anak, dia tidak punya keluarga, dia hanya menikah dengan suami gitu saudara ya. Dia mungkin keluarga semua jauh, sanak familinya jauh. Dan waktu dia menikah, kemudian Tuhan tidak karuniakan anak, dia tidak punya anak, lalu kemudian sang suami meninggal. Ini janda yang dia single begitu saudara ya. Dia menikah, lalu kemudian sang suami meninggal tanpa punya anak. Nah yang single ini pun kemudian kita bagi lagi jadi dua. Satu adalah yang single yang sudah usia lanjut, sudah tua dikatakan. Nah yang dimaksud di sini tadi ayat ketiga dia kan, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Dan kemudian di bagian bawah dikatakan benar-benar janda itu yang sudah umur 60 tahun ke atas, yang
betul-betul dikatakan sendiri, dan dikatakan orangnya punya track hidup, kisah hidup, pelayanannya, hidupnya baik, kira-kira gitu saudara ya. Nah dikatakan janda yang tua seperti ini dikatakan dia sendirian, betul-betul sendiri, dan dikatakan dia hidup, ayat kelima dikatakan dia bergantung kepada Tuhan. Ayat kelima dikatakan dia menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Dia tidak punya siapa-siapa, dia yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dia. Ini tipe janda yang pertama. Dia sudah usia lanjut, dia hanya sendiri, dia punya siapa-siapa, tapi dia bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji dikatakan janda seperti ini pasti dipelihara oleh Tuhan dan caranya sendiri. Itu yang kita lihat yang pertama. Lalu yang kedua yang single, ada juga yang muda. Kita lihat juga bahkan dari dulu sampai hari ini ada juga orang menikah masih muda, sang suami sudah meninggalkan dia masih muda. Nah yang muda ini ada dua macam lagi saudara. Yang muda yang mungkin biasa-biasa, setelah suami tidak ada dia bisa tetap bekerja untuk menghidupi kehidupan dia sendiri. Tapi juga ada yang dikatakan muda, janda muda ini ditinggal oleh suami tapi dalam keadaan yang sangat kaya. Nah di bagian bawah kalau kita baca di 2 Timotius, di 1 Timotius dikatakan oleh Paulus, firman Tuhan ingatkan para janda seperti ini juga diingatkan untuk tetap hidup memuliakan Tuhan. Jangan hidup dengan seenaknya, menghambur-hamburkan harta, lalu membuang-buang waktunya dengan hidup yang tidak berguna, yang tidak jadi berkat. Diingatkan kembali untuk orang seperti ini, mungkin lebih baik dia menikah kembali, lalu dikatakan menikah dan dia punya anak dan bertanggung jawab untuk keluarga, jadi berkat di tengah keluarga, tidak membuang hidupnya dengan sia-sia. Ini janda yang seperti ini. Lalu yang kedua, yang tadi kita lihat juga, janda itu tadi yang single. Yang kedua, kita katakan ada janda yang sudah berkeluarga. Jadi yang berkeluarga tadi yang sudah tua berarti dia punya anak, sekarang bahkan punya cucu, kira-kira gitu. Nah untuk janda seperti ini Alkitab ingatkan, dikatakan anak cucunya harusnya dia menghidupi, memelihara sang ibu dalam masa tuanya. Apalagi kalau kita ingat dalam hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Ingatlah orang tua di masa tua, jangan dilupakan. Anak cucu bertanggung jawab untuk mengurus orang tuanya sendiri. Itu diingat dan berkali-kali dalam firman Tuhan, bahkan dikatakan untuk orang percaya kalau dia tidak peduli dengan orang tuanya di masa tuanya, dikatakan dia lebih parah, lebih buruk daripada orang yang tidak beriman, yang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan aja tetap sayang sama orang tua, masa anak Tuhan tidak ingat pada orang tuanya. Nah itu yang diingatkan. Jadi keluarga bertanggung jawab untuk menghidupi orang tua di masa tuanya. Baik para janda, tentu kita lihat konteksnya secara umum, janda termasuk juga mungkin orang tua, duda, ayah, ibu yang sudah tua, Bapak Ibu sekaliannya sama prinsip umumnya. Lalu juga ada yang sudah berkeluarga tapi masih muda. Nah kalau saya masih muda, janda yang masih muda dia besarkan, dia punya anak, dia harus membesarkan anak dengan sungguh-sungguh juga, dengan penuh hati dia bertanggung jawab besar anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Dia menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab anak-anaknya dengan baik sampai kemudian jadi anak-anak yang menjadi berkat di kemudian hari. Nah Bapak Ibu, kira-kira itu secara umum yang diberikan tentang prinsip tentang janda. Lalu apa peran gereja? Nah di bagian ini kalau kita baca di bagian bawah dikatakan ada janda-janda yang harusnya gereja itu mendukung, didaftarkan nama mereka, maksudnya diperhatikan untuk siapa? Janda yang single dan sudah usia di atas 60 tahun dan dikenal baik hidupnya, dia takut akan Tuhan, dia hidup sendiri, seharusnya gereja memperhatikan, dan orang-orang seperti perlu didaftarkan namanya, diperhatikan sampai akhir hidupnya. Itu yang dikatakan. Tapi untuk yang lebih muda, yang ada keluarga, dikatakan harusnya gereja tidak perlu perhatikan karena ada keluarga yang harusnya mendukung sang ibu atau janda ini. Itu yang Alkitab katakan. Nah Bapak Ibu sekalian, apa pelajaran buat kita hari ini? Saya mau kita lihat dua hal. Kita sebagai orang Kristen, yang pertama kita boleh ingat kalau kita punya orang tua, kita jangan lupa orang tua kita. Dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, perhatikanlah mereka, hormati mereka. Satu bentuk hormat mereka adalah juga dalam bentuk satu dukungan untuk hidup mereka, secara finansial, tapi saya yakin bukan hanya uang, tapi satu perhatian, satu doa, satu bagaimana kita mendukung orang tua kita dalam masa tua mereka dengan tetap sukacita dan ada dalam keadaan yang damai sejahtera. Itu sebagai kalau kita punya orang tua. Tapi secara umum sebagai seorang Kristen kita boleh ingat juga sekeliling kita, kalau ada jemaat Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, itu mungkin para janda, mungkin juga sebenarnya lebih luas para duda, bahkan Alkitab Yakobus katakan kita ingat juga untuk para janda dan anak yatim yang tidak diperhatikan. Waktu kita memperhatikan hidup mereka, itu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan katakan itulah ibadah yang berkenan. Kita memperhatikan para janda dan anak yatim dan kesusahan hidup mereka. Kita bisa menjadi berkat buat mereka,
Kalau kita ingat, kalau ada dalam kehidupan kita orang-orang seperti itu, mari dengan berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita itu, kita boleh perhatikan mereka, boleh perhatian kita, mungkin waktu kita, mungkin tenaga kita, mungkin uang kita, mulai apa yang ada dalam kehidupan kita, kita jadi berkat buat mereka. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk para janda. Nah, bagi para janda secara umum, prinsip yang umum tetap berlaku adalah para janda jangan karena sudah janda lalu hidup tidak berarti. Tidak demikian. Di bagian ini dikatakan ditekankan yang jelas para janda dalam hidup mereka, baik yang sudah tua, baik yang masih muda, ada anak, tidak ada anak. Jadilah janda-janda yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mulai doa mereka, mulai pelayanan mereka, mulai kehidupan mereka. Jadi janda-janda yang memuliakan Tuhan, sehingga orang lain di luar bisa melihat mereka hidupnya memuliakan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup saya ceritakan kisah nyata yang saya kenal Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita tahu dalam situasi COVID, saya ingin mengawal para janda yang mungkin ditinggalkan oleh suami masih muda, sedangkan anak-anak masih kecil. Sedangkan sekarang krisis ekonomi begitu berat. Bagaimana menghidupi hari demi hari? Waktu saya SMP, kalau saya nggak salah ingat sekitar SMP SMA, saya pernah punya seorang teman sekolah. Dan zaman saya dulu sekolah, kita teman-teman itu sering saling berkunjung ke rumah teman satu sama lain. Dulu kita nggak ada mainan apa-apa, kita pulang sekolah sering main sama teman, main ke rumah teman, itu yang kita lakukan. Nah, suatu kali saya bersama teman-teman main berkunjung ke seorang teman sekelas. Waktu kami berkunjung, kemudian sang mamanya itu cerita sama kita anak-anak gitu ya, teman-teman sekolah anaknya. Jadi cerita, dia tante mau cerita sama kalian gitu tentang kehidupan tante. Dia ceritakan apa yang terjadi. Dikatakan dia ada seorang janda. Waktu dia masih muda, anak-anak masih sangat kecil. Dikatakan dulu waktu tante masih muda, anak-anak masih kecil. Kayak temanmu ini dulu masih kecil banget, malam dia masih digendong gitu ya. Dikatakan sang suami sudah Tuhan panggil. Nah, karena tante ini mama daripada teman saya ini, dia sudah kenal Tuhan. Mereka ke gereja dari muda, mereka sudah percaya Tuhan. Dikatakan waktu sang suami Tuhan panggil, dia begitu syok sekali. Karena apa? Dia tak bisa kerja apa-apa. Semua yang kerja suami, saya seorang ibu besarkan anak-anaknya masih kecil-kecil. Dikatakan saya besarkan mereka, tiap hari ngurus mereka di rumah. Anak belum ada yang sekolah, waktu itu masih kecil semua. Suami Tuhan panggil secara mendadak, lalu dia bergumul di hadapan Tuhan. Tapi dikatakan, tante ini cerita, dikatakan, tapi saya bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dia ceritakan satu cerita, di kamu boleh ceritakan ke mamamu, ke keluargamu, dikatakannya bagaimana Tuhan memelihara kami. Dia ceritakan pernah satu kali ada satu kejadian, dikatakan waktu sang suami baru berpulang, baru dipanggil Tuhan. Satu hari di sore hari itu dikatakan dia betul-betul tidak ada uang di rumah. Dikatakan saya bingung ini malam anak-anak mau makan apa, nggak ada makanan. Lalu dia hanya bisa berdoa, Tuhan tolong, nggak tahu jalannya gimana. Karena waktu itu suami baru meninggal, dia masih bingung mau kerja apa, betul-betul nggak ada makanan. Sore hari itu Bapak Ibu sekalian bisa ada tim kunjungan dari gereja. Ibu-ibu dari gerejanya datang membesuk ke rumah. Membesuk ke rumah, itu dia bilang itu pengaturan Tuhan yang ajaib. Karena apa? Dia katakan, waktu sore itu menjelang sore, itu sedang cuaca jelek, lagi hujan. Rumah saya itu di dalam gang, jalannya becek. Dikatakan coba kalau kamu orang besuk, biasanya kalau hujan pasti pulang, nggak jadi besuk, kita lain kali lah besuk ibu ini gitu kan. Tapi diceritakan waktu hari itu ibu-ibu dari gereja itu mereka sedang kunjungan ke ibu-ibu yang di gereja gitu ya. Mereka bisa keingat ada seorang ibu ingat, oh ya kita ingat si ibu ini yang kemarin berapa waktu lalu baru suaminya Tuhan panggil, itu kita besuk, kita perhatikan dia. Kalau perjalanan itu hujan, ibu-ibu ini tidak menyerah. Hujan, jalannya becek, masuk gang, tetap jalani, saudara, sampai ke rumahnya. Lalu mereka si ibu-ibu juga ingat, ibu-ibu ini lagi susah, mereka dengan ibu-ibu seadanya uang, mereka kumpulkan uang sama-sama, jadi secara sukarela gitu Bapak Ibu sekalian, untuk waktu berkunjung lalu kasih ke ibu ini. Setelah kunjungan ibu-ibu selesai pulang, lalu dikatakan si ibu ini bilang, dengan uang itulah saya langsung ke warung bisa beli beras untuk saya masak, untuk makan anak saya malam itu. Dikatakan kisah itu dia terus ingat. Hari ini kamu bisa lihat, ini temanmu sekarang sudah sekolah, sudah besar, kakaknya itu sudah kerja. Nah, kami semua nggak pernah kekurangan. Tuhan memelihara. Seorang janda dengan anak-anak masih kecil, Tuhan memelihara. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita juga hari ini yang mendengarkan akan firman Tuhan ini mengalami pergumulan yang sama. Situasi COVID hari ini begitu mengagetkan sampai ada orang begitu putus asa. Apalagi kalau itu ada seorang janda dengan anak-anak masih kecil harus bekerja bagaimana, apalagi situasi kerja yang sulit hari ini.
Tapi ingatlah, anak Tuhan tetap Tuhan perhatikan. Para janda yang takut akan Tuhan, Tuhan memelihara. Keluarga dipelihara oleh Tuhan. Dan saya saksikan begitu banyak kisah-kisah yang sama, bagaimana Tuhan memelihara satu keluarga dalam kesusahan mereka, baik para janda, baik juga keluarga kita yang semua dalam pergumulan, dalam masalah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang memelihara setiap anak-anaknya, semua berharga di mata Dia. Para janda, para anak yatim, tapi juga semua anak-anak Tuhan, Tuhan sama, Tuhan kasihi, semua berharga di mata Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, biar di akhir renungan ini saya kita kembali terus berjuang. Situasi hari ini mungkin sulit, tapi jangan menyerah, terus kuat. Kalau kita jadi anak Tuhan, ada berkat Tuhan, perhatikanlah orang sekeliling kita yang membutuhkan. Termasuk para janda, anak yatim, juga orang-orang sekeliling kita yang membutuhkan. Tapi kalau kita hari dalam pergumulan, tetap kuat iman kita kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan menyerah. Terus kuat karena Tuhan setia, Dia punya cara yang memelihara hidup kita dengan caranya yang sempurna. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh ingatkan kami kembali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang memelihara setiap anak-anak-Mu dan tanpa kecuali. Dalam segala kesusahan yang mungkin kadang harus kami hadapi di tengah dunia, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Satu saya belajar Tuhan untuk para janda yang seringkali juga dalam pergumulan hidup mereka mengalami pergumulan begitu berat, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tetap Tuhan kuatkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin bergumul seperti ini. Sebagai para janda, mungkin masa tua mereka tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan melihara hidup mereka. Dan Tuhan juga, kami berdoa untuk para janda yang masih muda, yang harus membesarkan anak-anak mereka. Tuhan juga pakai hidup mereka, tetap berharap kepada Tuhan dan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi keluarga, yang keluarga hari demi hari. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin hampir sama. Tuhan tahu semua, bahkan kami semua Tuhan di masa pandemi COVID yang mungkin dalam pergumulan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, masa depannya tidak menentu, bahkan oleh hari demi hari, bahkan mungkin dengan air mata. Tuhan kuatkan kami tetap berharap kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang kami percaya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, yang sungguh berharap kepada-Mu. Misalkan Tuhan, kami dalam tangan-Mu, kami melihat aktivitas kami hari ini juga. Tuhan menyertai setiap kami masing-masing. Berkati, baik di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, rumah tangga, anak-anak yang sekolah, anak juga yang bekerja, dalam pelayanan di masyarakat, dimanapun kami berada. Biarkan hidup kami semua selalu tetap dalam anugerah Tuhan. Kira selalu ada berkat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pelindungan penyertaan Tuhan bersama kami. Sehingga hidup kami semua, dan seisi rumah kami selalu aman dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dalam berkat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena Tuhan dengar doa kami akan dalam nama Tuhan Kristus. Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami semua dan mendengarkan doa kami. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas kembali, tetap dengan semangat, dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua.